Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'du. Fa ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuslamun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tiada bekal yang terbaik yang harus kita persiapkan untuk kita nanti menghadap Allah melainkan bekal takwa kepadanya. Nah, oleh karena itu di sisa umur kita yang sangat singkat ini, mari kita maksimalkan untuk meningkatkan kualitas iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga semakin bertambah ketakwaan kita, semakin diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga para jamaah dari hari ke hari semakin ditambah ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah semuliakan, Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis Nabi tentang fenomena akhir zaman. Beliau mengatakan akan datang kepada manusia suatu masa, tahun-tahun penuh dengan tipu daya. Ketika itu pendusta dibenarkan, dibela, didukung, sedangkan orang yang jujur didustakan. Para pengkhianat dipercaya, sedangkan orang-orang yang amanah justru dituduh pendusta. Saat itu akan banyak bermunculan ruwaibidah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah ruwaibidah itu?" Nabi menjawab, orang-orang fasik dan orang-orang yang bodoh namun turut campur dalam urusan orang banyak. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Innahu sayakunu alaikum ba'di umara'un kazzabun, faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikazibihim wa anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minna walaysa biwarin alayya haudi." Kata Nabi, sesungguhnya akan tiba suatu periode, suatu zaman setelah aku nanti, akan bermunculan pemimpin-pemimpin kazab, pendusta, pembohong, penipu. Paman dakhala alaihim fasaddaqahum bikazibihim wa anahum ala zulmihim falaysa minni. Maka barang siapa yang berpihak kepada mereka, membela mereka, membenarkan kedustaan mereka, bahkan menolong kezaliman mereka, maka dia bukan termasuk pengikutku dan aku bukan termasuk darinya, dan dia tidak akan sampai di telagaku. Wa man lam yashadkum bikazibihim wa lam inhum ala zulmihim fahuwa minni. Namun barang siapa yang tidak berpihak kepada mereka dan tidak menolong kezaliman mereka,
maka dia termasuk pengikutku dan dia akan bisa menjumpaiku di telagaku. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, nampaknya dua hadis ini kalau kita cermati dengan hati yang jujur, benar-benar sudah terjadi di negeri kita. Kita saksikan hari-hari ini betapa umat Islam mendapatkan fitnah yang luar biasa. Oleh karena itu, menghadapi fenomena seperti ini, setiap kita mesti memiliki sikap. Yang pertama, kita harus bisa memilah satu informasi yang benar dan berpihak kepada yang benar, meskipun barangkali yang benar itu menjadi musuh, menjadi simbol permusuhan. Karena memang pertarungan antara yang hak dan batil akan terjadi sepanjang masa, dan kita sebagai orang beriman mesti bersikap tegas berpihak kepada yang hak, meskipun yang hak itu barangkali dianggap sebuah ancaman, sebagai sebuah musuh. Ini yang pertama. Kenapa? Karena seandainya kita berpihak kepada kebatilan, kepada kezaliman, niscaya kita tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita tidak punya kesempatan untuk minum di telaganya. Sangat jelas di sini bahwasanya barang siapa yang membenarkan kebohongan, kedustaan pemimpin yang pendusta, bahkan menolong kezaliman mereka, dia bukan termasuk pengikutku dan dia tidak akan sampai di telagaku. Padahal telaga Nabi luasnya 1 bulan perjalanan, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, jumlah gelas-gelasnya melebihi bintang di langit, dan siapa yang minum di situ nggak akan haus selama-lamanya. Dan setiap kita mestinya harus merindukan untuk bisa bertemu Nabi di sana dan minum telaganya. Yang kedua, hendaklah kita berpegang teguh dengan agama kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Jadi ini jadikan sebagai momentum untuk kita bersatu, untuk kita terus taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, karena Allah lah sumber segala-galanya. Kalau kita bersama Allah, mencintai Allah, membela agamanya, Rasulnya, Allah pasti akan menolong kita. In tansurullah yansurkum. Kalau engkau tolong agama Allah, Allah akan pasti menolong kamu. Dan yang terakhir, hendaklah kita berhati-hati dalam menerima informasi, hati-hati dalam kita menyebarkan informasi. Jangan sampai kita masuk dalam fitnah, terjebak dalam fitnah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Hai orang yang beriman, kalau engkau dapat sebuah berita, informasi dari sumber orang-orang yang fasik, fatabayyanu, hendaklah kamu tabayyun, klarifikasi, cari kejelasannya, agar dengan itu kita tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar.
Sudah banyak orang-orang yang dipenjara akibat menyebarkan berita hoak. Sudah banyak orang-orang yang dipenjara karena ucapannya yang mengandung kedustaan, mengandung fitnah. Oleh karena itu penting kita menjaga tidak hanya lisan kita, tapi tangan kita juga jaga, jangan sampai menyebarkan informasi yang mengandung hoak atau fitnah. Ini barangkali khutbah saya pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosa kita. Allah jaga lisan kita untuk berkata benar, berkata jujur, dan kita berharap semoga Allah panjangkan usia kita agar kita punya kesempatan untuk bertobat kepadanya, menambah amal-amal soleh sebelum ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.